Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Fatihah dengan NIM 2011110135 dari kelompok 6 bersama rekan kelompok saya Muhammad Rifki Al-Wahiri. Kami di sini akan membahas mengenai pernikahan metaverse, perspektif lintas mazhab. Di zaman teknologi yang berkembang saat ini, dunia teknologi digemparkan dengan istilah metaverse sebagai sebuah konsep virtual yang lebih canggih dari sebelumnya. Metaverse merupakan bentuk dunia virtual yang di dalamnya terdapat interaksi layaknya dunia real, yaitu pengguna juga dapat menghadirkan penggunanya bertemu. Metaverse adalah konsep dunia virtual yang sama sekali baru, sehingga adopsinya pun masih sangat awal di seluruh dunia. Pendirinya, Mark Zuckerberg, berusaha mendorong anggota timnya untuk bergerak maju melakukan perubahan dan membuat inovasi bergerak cepat membangun hal-hal yang luar biasa dan hidup di masa depan. Pernikahan metaverse adalah pernikahan dengan menggabungkan beberapa teknologi seperti virtual reality, augmented reality, dan video. Gabungan teknologi tersebut membuat penggunanya berada di dunia digital bernama metaverse. Di Indonesia sendiri, pernikahan metaverse pertama kali diadakan di Yogyakarta. Ada yang menyebutkan pernikahan tersebut merupakan yang pertama kali se-Asia Tenggara diselenggarakan. Pernikahan metaverse tersebut diadakan oleh pernikahan pasangan bernama Daniel Oscar Baskoro dan Erlinda Aji Ayuningelong pada tanggal 1 dan 2 Juli lalu. Diduga pernikahan tersebut diadakan oleh pasangan tersebut agar memudahkan para tamu undangan yang berhalangan hadir karena musim pandemi. Untuk menganalisa dan menyimpulkan pendapat ulama imam mazhab, sebelumnya harus dipahami dulu tentang nikah metaverse dan keabsahan hukum nikah metaverse atau nikah secara virtual. Tentunya tidak bisa terlepas dengan rukun dan syarat pernikahan dan erat kaitannya dengan makna substansial ittihad al-majlis. Di dalam pernikahan metaverse, kita harus memahami isi dari pernikahan metaverse ini, baik akad dan resepsi atau hanya resepsi saja, dikarenakan akad telah dilaksanakan secara luring. Namun jika suatu pernikahan ini berisikan akad dan resepsi, maka haruslah memenuhi persyaratan. Namun jika hanyalah pesta pernikahan saja, maka pesta pernikahan itu tidak ada masalah jika ingin melaksanakannya di dunia metaverse. Mari kita bahas pendapat para ulama mazhab mengenai ittihad al-majlis. Yang pertama yaitu pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang ittihad al-majlis. Dalam mazhab memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama adalah suatu keharusan. Yang kedua itu pendapat ulama mazhab Hanafi tentang ittihad al-majlis, yaitu bersatunya majlis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu zaman di antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Ketiga itu pendapat ulama mazhab Hambali tentang ittihad al-majlis. Menurut ulama mazhab Hambali ini mendefinisikan ittihad al-majlis dengan arti redaksi tidak harus dalam satu ruangan. Ijab dan qabul bisa diucapkan bersamaan atau dalam satu akad secara langsung dan tidak dapat dijeda dengan hal lain, yaitu antara ijab dan qabul adalah dilakukan dalam satu majelis. Yang terakhir itu pendapat ulama mazhab Maliki tentang ittihad al-majlis. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan ittihad al-majlis dalam kitab fikih 4 mazhab bahwa yang dimaksud satu majlis yaitu ijab qabul diucapkan di satu tempat. Saya Muhammad Rifki Al-Wahiri akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Langsung saja untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui metaverse atau pernikahan menggunakan media teknologi online, ditetapkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, tidak bisa karena alasan jarak yang memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad. Dengan menetapkan kriteria seperti di atas, guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah metaverse adalah mereka yang memang tak dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya, sehingga pernikahan metaverse bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalan terang karena tak dapat melangsungkan akad atau pesta nikah dengan alasan jarak dan waktu. Menurut Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan bahwasannya menurut jumhur ulama ternyata satu majlis yang dulu dianggap seperti halnya kita di dua sisi ini sekarang bisa dilakukan dengan cara di dunia metaverse ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah metaverse ini sah dikarenakan jumhur ulama berpendapat bahwasannya nikah yang dilakukan di dunia metaverse sudah diakui memenuhi persyaratan ittihad al-majlis, yakni bertemunya di dalam aplikasi yang sama dan adanya kesambungan antara waktu dan ijab kabulnya. Dan di dalam kaidah yang berpegang pada nas Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah metaverse itu untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Mungkin dari kelompok 6, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.